Unit 2 Subdit Tipikor Ditreskrim Sus Polda Sumsel melimpahkan 12 orang mantan kepala desa asal Kabupaten Ogan Ilir dan Ogan Kombring Ilir dan 1 orang kontraktor dilimpahkan ke Kejaksaan. 13 orang tersangka itu dinyatakan telah melakukan tindak pidana korupsi penyelewengan anggaran tahun 2015 Kemenpora terkait pembangunan lapangan sepak bola masing-masing di desa dari 12 ex-kades itu. Ditreskrim Sus Polda Sumsel Kombes Pol M. Barli Ramadan menjelaskan sebetulnya ada 13 ex-kepala desa yang tersandung kasus korupsi itu. Namun 1 di antaranya lebih dulu tutup usia sebelum meninggal dunia sebelum pengusutan perkara pembangunan lapangan sepak bola itu. Ke-13 tersangka itu yakni ZA selaku kontraktor dan HA, IN, HB, UN, RA, SY, HU, ZA, SU, FY, IL, dan HB. Modus operandinya terindikasi melakukan penyimpangan pembangunan lapangan sepak bola di 2 kabupaten. Bahkan menurut Kombes Barli, fisik bangunan tidak sesuai dengan rancangan anggaran pembangunan. Kerugian negara mencapai 1.300.000.000 rupiah. Terlepas itu, pengungkapan tindak pidana korupsi pembangunan lapangan sepak bola di Kabupaten Oki dan OI merupakan pengembangan dari kasus yang sama di Kabupaten Ogan Kombring Ulu Selatan. Sementara itu, Kasubdit Tipikor Ditreskrimum Polda Sumsel AKBP Koko Arianto menjelaskan sejumlah berkas dokumen turut disita untuk melengkapi berkas perkara untuk dilimpahkan ke Kejaksaan, berupa dokumen Persek Menpora 0482 tahun 2015 tentang petunjuk teknis fasilitas pembangunan lapangan olahraga di desa, Persek Menpora 1459 tahun 2015 tentang perubahan, dan Persek Menpora 0482 tahun 2015 dokumen DIPA Kemenpora tahun anggaran 2015, proposal permohonan bantuan beserta lampiran laporan verifikasi administrasi dan lapangan. Tersangka utama yakni ZA dan memberikan informasi ke 13 kadet tersebut. Kemudian proposal tersebut pembangunan Kemenpora juga melalui perantara ZA. Anggaran pembangunan rata-rata berkisar 190 juta rupiah dan kerugian rata-rata 100 juta rupiah. Menurutnya, seharusnya dalam pelaksanaan proyek kegiatan pembangunan ini juga melalui rekomendasi dari Dispora Kabupaten dan Dispora Provinsi sebelum akhirnya Kemenpora. Tersangka utama ZA ini yaitu dia mendapatkan info tentang adanya dana bantuan Kemenpora, kemudian diinformasikan kepada beberapa kades di Kabupaten OI yang kemudian proposal semuanya proposal administrasi terkait permohonan untuk dana bantuan Kemenpora itu yang buat adalah pelaksana si ZA. Kemudian di sini kesalahan bahwasanya seharusnya untuk dalam pelaksanaan proyek kegiatan ini harusnya ada usulan dari Dispora Kabupaten kepada Dispora Provinsi terkait siapa yang akan melaksanakan kegiatan pembangunan tersebut, namun ini tidak dilakukan. Jadi ini semua memang otaknya di ZA semua, inisiatif di ZA. Gitu. Dari total kerugian yang berapa miliar tadi itu terbagian itu kan dari hasil total seluruh yang melakukan lapangan tadi, bukan satu lokasi. Satu lokasi 190. Jadi satu lokasi rata-rata 190 juta anggarannya. Dan kerugiannya rata-rata 100 juta. 100 juta. Total kerugian negaranya berapa, Bang? Itu, Mas. 109 baru 1,2. 1,3. totalnya itu. 1,3 M. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Kabid Humas yang diwakilkan oleh AKBP Erlangga, kemudian Kasubdit Tipikor AKBP Koko Arianto, dan juga rekan-rekan media baik mainstream ataupun media online lain
sebagainya termasuk dari Humas. Kami akan merilis terkait tindak pidana korupsi, ya, khususnya dalam kegiatan pembangunan lapangan olahraga yang dari Kementerian Kemenpora di tahun anggaran 2015 sampai dengan penyidikannya dilakukan 2017, yang ini merupakan kasus lama yang baru kita selesaikan sekarang. Silakan rekan-rekan nanti menanyakan langsung kepada kami kira-kira apa ada yang sudah kita amankan dan sudah kita lakukan penahanan sebanyak 13 orang dari Kabupaten Oki dan Kabupaten OI. Oki ada 3 personil mantan dari kepala desa, ya. Yang sisanya adalah dari Kabupaten OI, ex kepala desa dan 1 kontraktor pelaksana. Mungkin itu aja penyampaian saya. Tim Liputan Sumsel Update TV melaporkan.